Maka kita dengarkan terjemahan surat Al-A'raf ayat 175. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Yang artinya surah Al-Maidah ayat 100. Surat Al-A'raf. Al-A'raf ya, iya. Ya. Al-A'raf ayat 175 yang artinya dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka. Ya, pertama ada perintah dan bacakanlah. Jadi perintah ini wajib, Pak. Bacakan ayat ini, bacakan. Ayat ini sampaikan. Ayat ini jelaskan kepada mereka kaum muslimin umumnya, khususnya, dan kepada manusia pada umumnya. Bacakan kepada mereka, kepada orang muslimin. Apa yang mau dibacakan? Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dan melepaskan diri dari ayat. Ya, berita tentang orang yang dulu diberikan ilmu tentang Al-Quran, pandai baca Quran, ya, faham Al-Quran, pandai membacanya, melakukannya, ikut MTQ, menghafalnya dan segala macamnya, tahu hukum hakamnya, ya. Dulu diberikan ilmu itu, ilmu tentang Al-Quran. Lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dulu dia belajar Quran, namun karena perasaan hidup, karena kesenangan hidup, lupa baca Quran lagi. Ya, tidak ada waktu untuk baca Quran lagi. Nah, ya, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dulu kecil-kecil tahu sholat hukumnya wajib, judi itu haram. Kalau taat ujungnya ke surga, kalau maksiat ujungnya ke neraka. Tahu dulu, takut ingin ke surga, takut ke neraka. Dulu waktu kecil-kecil. Semakin besar malah nggak ada rasa takut. Maka apa kata Allah? Lalu dia diikuti oleh syaitan. Maka jadilah ia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi kalau sudah lama nggak ngaji lagi, di ngaji itu tuh kalau dapat istiqomah, jangan waktu ketek-ketek jo mengaji. Jangan waktu di pesantren jo mengaji. Kadang anak wa sekolah pesantren, tamat pesantren dan ngaji-ngaji. Ya. Waktu pesantren anak kita yang perempuan pakai jilbab. Lepas di pesantren tanggal jilbabnya. Itu contoh misalkan. Ya. Waktu jadi kuliah di IAIN, numpang tinggal di masjid, jadi garin. Buka pintu azan, datang lebih dulu karena tidur di masjid, ya, dikasih beras, dikasih gaji waktu kuliah. Sudah dapat sarjana, nggak nampak lagi ke masjid. Kalau ditanya, kenapa nggak ke masjid? Saya kan sudah sarjana baru namanya itu. Ya. Waktu jadi garin rajin ke masjid, soalnya tidur di masjid. Sudah tamat, sudah bergelar sarjana, tetap ke masjid nak. Ya, tuh. Dulu dia belajar agama, kemudian dia tinggalkan ilmu agamanya tuh, dia tidak amalkan ilmu agamanya, maka dia akan diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Lanjut 175. 176 ya. Ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Oh, anjing. Kata Quran. Kok kasar kali Pak bilang anjing? Allah yang bilang. Allah yang bilang. Itu tuh terus anjing tuh. Ya, kama salil kalbi. Oh, enggak wow ya. Enggak bisa diperlunak bahasanya. Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya? Ya, terserahlah. Tanggung jawab nih Pak ya. Iya, tanggung jawab sama. Bapak direkam ini. Bapak bilang anjing dikejar orang ini. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Apa kata Allah Ibu sekalian? Kalau kami menghendaki, kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi tinggi derajat kita Pak, bukan sarjananya. Tinggi derajat kita tuh bukan karena pangkat, harta dan jabatan. Tinggi derajat kita ketika kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Itu puncaknya. Puncak pengagungan terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Ibu sekalian. Nah, namun kata Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia.
Dulu dia belajar agama, dulu dia belajar Al-Quran. Dek perasain hidup, merantau dari Kampung ke dari Pariaman ke Pekanbaru, dari Sumatera Barat ke Pekanbaru, merantau ke Malaysia, merantau ke Batam, merantau ke Jawa untuk cari nafkah, cari uang. Tidak ada waktu untuk mengaji lagi. Ya. Subuh-subuh udah berangkat, nggak sempat sholat. Ya. Hingga akhirnya apa? Sudah lama tidak mengaji, lama tidak ke surau, ya, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Allah itu kan maha tahu, ya. Sholat itu kan nggak dipaksa. Apa gunanya sholat kalau kita nggak ikhlas? Pertanyaannya, ya, sholat itu perlu ikhlas atau tidak? Tidak. Yang penting sholat. Masalah ikhlas atau tidaknya itu urusan kalian nanti diterima Allah atau tidak. Yang penting sholat dulu. Kalau memang mengaku beragama Islam, karena kata Rasulullah, al-farqu bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafara. Beda kita orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Masalah salat diterima atau tidak itu urusan Allah. Allah yang menilai siapa di antara kita yang layak terima salatnya ini. Tidak ada jaminan orang yang jenggotnya panjang pasti diterima salatnya. Tidak ada jaminan orang yang berjubah pasti diterima salatnya. Tidak ada yang jaminan orang yang hafiz Quran diterima salatnya. Bahkan kata Allah, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang salat. Kenapa kok orang salat ini neraka wail untuknya? Karena salatnya cuma kedok saja. Karena inti daripada salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu inti salat, Pak Ibu sekalian. Jadi rajin salat judi ya juga. Rajin salat dengki ya juga. Rajin salat fitnah ya juga. Rajin salat gunjing ya juga. Nah, itu dia. Orang yang begitu tuh neraka wail untuknya. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai daripada salatnya, kadang salat, kadang tidak. Jumat salat, asar tidak. Puasa salat, raya tidak. Lucunya bulan puasa, salat tarawih salat dia ikut berjamaah salat tarawih. Maghrib nggak salat, kan sakit otak namanya itu. Ada pula yang bulan Ramadan sanggup puasa tapi tak salat. Buka puasa di kafe-kafe, di kafe-kafe penuh, kafe-kafe tuh, restoran-restoran tuh, orang mau buka puasa. Pertanyaannya, kapan sholatnya? Di mana sholatnya? Cukup enggak musolanya? Cukup enggak tempat wudhunya? Ya, Pak Ibu sekalian. Maka sebaik-baik tempat berbuka itu di masjid. Ya. Makanya Pak, ada di Sumatera Barat, Nagari Siano namanya. Bukit Tinggi Agam. Saya ada sekitar 5 tahun rutin berdakwah di situ. Pengurus masjid mengupayakan setiap bulan Ramadan berbuka puasa 30 hari atau 29 hari semuanya berbuka di masjid. Warga kampung semuanya di masjid, Pak. Makanya waktu maghrib itu penuh warga itu dengan berbuka puasa. Semuanya, besar kecil, tua muda, laki perempuan. Nah, pertanyaannya, masjid kita begitu enggak? Nah, tolong upayakan itu nanti tuh masjid kita maghribnya semuanya berbuka di masjid. Ya. Pak Ibu sekalian, mati Allah. Jadi kata Allah tadi, kalau kami menghendaki kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya rendah, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Kata orang kasar kali Islam, perumpamaan seperti anjing. Saya perlu nak bahasanya. Perumpamanya seperti anjing. Waktu kecil dia tahu sholat hukumnya wajib. Kalau nggak sholat hukumnya dosa. Ya, kalau dosa tempatnya neraka. Waktu kecil rajin dia sholat. Semakin dewasa, semakin tak sholat. Ya. Ibu-ibu, mau nggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? Bu, lumayan tuh bayar kredit Honda. 50 juta, mau enggak dibayar 50 juta ninggalin sholat? Hah? Yakin? Sepakat enggak orang sakit wajib sholat? Sepakat?
Tadi kita bilang kalau tidak sanggup berwudu tayamum, tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak bisa mengangkat tangan dengan isyarat. Walau sakit tetap wajib sholat. Sepakat? Siap? Waktu barale? Hah? Berapa banyak yang mengaku orang Islam, yang mengaku orang Minang? Berapa banyak yang sholat waktu barale? Kok ada yang sholat le barasiah, gencunya tuh di barasihan. Bau duanya. Kalau make up bantuan tuh supaya hilang tuh pakai backlin. Pakai busa untuk nyuci piring tuh. Tapi survei membuktikan banyak anak Darojo Marapulai yang tak sholat waktu baralek. Betul enggak? Kalau menurut ayat ini, dengan Al-Quran dia mengamalkan perintah sholat, dia kerjakan sholat mulia dia. Tapi dia tinggalkan sholat karena apa? Urusan dunia. Ikut hawa nafsu. Bawa ke sholat gincu ko, bawa make up ko, bawa calak ko, bawa suntiang ko, bawa tamu tibo tua. Bawa ke sholat awak. Ikut hawa nafsu, anak daruan jiang tuh. Kasabu? Hah? Itu ada wanjiang si koko. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlada ilal arwattaba'a hawa'ah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Kalbi itu artinya anjing. Yang di awak orang Minang tahu petatah petitih, aduh kata mendaki, atau kata menurun, aduh nenek mama alim ulama yang sopan mengecek dan sabui anjing. Wow. Boleh habis itu Pak dirubah kata anjing menjadi wow. Famathaluhu kamathali wawaw. Kita sudah merubah ayat Allah. Ada jamaah hamba di Bukit Tinggi yang bersuruh baca terjemahan kok Pak. Di apa kurang beradai mungkin dibacanya maka perumpamaan seperti wawaw katanya. Hamba tanya Pak, yang tertulis itu apa Pak? Anjing Ustaz. Bapak dibaca wawaw kasabana aja. Pak, yang dibacanya Quran Pak. Kata anjing dari firman Allah itu ditukarnya menjadi wawaw dengan alasan apa? Kasabana kata anjing kok. Bayangkan Pak. Kurang aja enggak orang tuh? Kurang aja enggaknya? Firman Allah dirubah-rubahnya. Keceknya kasa kaji itu. Ya. Keceknya kasa kata anjing tuh. Deknya orang baragai. Dirubahnya kata anjing menjadi wawaw. Boleh apa? Satu huruf saja dirubah ayat Al-Quran boleh enggak? Baris atas diganti dengan baris bawah boleh enggak? Baris saja tuh, harokat saja tuh. Misalkan ana menjadi ini, boleh enggak? Allah tulis dalam Al-Quran inna dibaca ini. Enggak boleh. Ya. Zalika diganti tilka, enggak boleh. Zalika kata Allah, zalika baca. Ini jauh. Kalbi kata Allah digantinya wawaw. Kan jauh kali itu. Ini Allah katakan orang yang cenderung kepada dunia habis waktunya untuk urusan dunia. Bampok di lapau talok sampai pagi. Kasuron talok anjing tuh. Nonton bola talok sampai pagi sampai subuh. Main handphone, main chip talok sampai subuh. Sumbayang indah anjing tuh. Loh ini kata Allah Pak. Kamu nak ngarang-ngarang makanya mau suruh ada yang mau terjemahan jangan berang kamu. Apa kau berangan apa macam dulu. Kamu sudah kau pulang Pak. Apa tinggal sih kau? Hati-hati loh Pak. Jadi banyak di YouTube itu berang kamu. Ustaz kasabana kajinya kau. Ustaz anjing mau awak di panjangnya. Ambo Pak, kalau orang sadunia kau mampanjiang ambo akan ibu lihat tiang boda.
Orang sedunia kau menyebut saya anjing, gak akan iba hati saya. Tapi jangan sampai Allah yang menyebut saya anjing. Apa guna orang dunia menyanjung-nyanjung kita, Ustaz? Di mata Allah, orang anjing kata Allah. Nggak guna. Maka ada betulnya juga kasidahan dulu itu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Tenenononen. Jadi kita dibangga dengan sanjungan. Ya. Ustaz datang dipayungi, ya, disambut dengan tambu tasah, tumplak. Tangan kita dicium, bahkan kemarin tuh ada di YouTube topi gurunya dicium, kan kutunya banyak. Bahkan waktu saya di Malaysia, Pak, ada aliran di Malaysia tuh, bekas basuhan kaki gurunya tuh diminumnya itu, ya. Baik sekalian, saking begitunya hulunya berlebihan menyanjung orang-orang yang soleh. Orang soleh itu Pak tidak perlu disanjung Pak, ilmunya diamalkan. Itu yang utama. Apa gunanya kita pajang-pajang fotonya, foto Tuanku Salihah awak pajang di rumah makan. Sembayang indah, kepunduang. Ya. Jadi nasi kepunduang. Ya. Jadi kata Allah tadi, orang yang habis waktunya untuk urusan dunia, ya, mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Pak Ibu sekalian, mencari nafkah itu wajib enggak? Ibadah tidak? Tetapi kalau kita cuma mencari nafkah, sholat tidak, sia-sia ibadah yang kita lakukan. Ini sebenarnya ayat ini Pak, silahkan lihat tafsirnya. Ini ditujukan kepada para alim ulama ini sebenarnya nih. Asbabun nuzulnya menceritakan tentang kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama, ya, yang doanya itu mustajab. Namun karena diberikan iming-iming janji-janji dunia untuk tidak menyampaikan agama dengan sebenarnya, hingga akhirnya dia tidak menyampaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Demi apa? Demi pangkat dan jabatan. Betapa banyak ulama-ulama anjing sekarang bantu itu Pak. Ada ulama mengatakan, ya, mengucapkan selamat Natal itu boleh. Itu ulama anjing namanya itu. Ya. Dulu sebelum jadi pejabat dia katakan haram, sekarang jadi pejabat dia katakan boleh, ulama anjing. Ya. Baik sekalian. Nih. Kata anjing ini ditujukan kepada ahli-ahli agama, ya.